Halo sahabat sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh, adik-adik semua di Jemaat GPM Rumah 3 Sektor Horeb. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama kakak Eklin dan Dodi. Ayo Dodi beri salam dulu buat sahabat sekolah minggu semuanya. Bilang selamat pagi semua begitu. Ah, Selamat pagi semuanya. Shalom. Sudah. Udah. Mm-mm. Ya, kakak-kakak pengasuh, adik-adik semua, ayo siapkan hati kita dan kita sekolah minggu bersama-sama ya. Jangan lupa sikat gigi. Iya, pasti semuanya sudah sikat gigi, sudah mandi ya. Baru mau sekolah minggu. Biar coronanya pergi kalau bersih. Iya. Nah, untuk mengawali ibadah ini, kita sama-sama memuji Tuhan secara berturut-turut. Kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan. Yang kedua apa, Dodi? Segala puji syukur. Mm-mm. Ayo kak, mainkan musiknya. Ayo, hari ini harinya Tuhan dan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mm-mm. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini Harinya Tuhan. segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi kananmu. Haleluya. Soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya. haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. haleluya. Nah, terima kasih kakak-kakak pengasuh, adik-adik semuanya. Kita telah memuji Tuhan bersama-sama di awal ibadah ini. Dan mari kita awali ibadah ini juga dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Allah, Yesus, dan Roh Kudus, ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Rumah 3 Sektor Horeb di saat ini kami alaskan. Terimalah ibadah kami dan berkati semua kami yang beribadah di saat ini. Amin. Di saat ini juga kita akan mendengar Mazmur puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan membacakan Mazmur pujian dari kitab Mazmur 47 ayat berapa nih Dodi? Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, Mazmur 47 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5 begini bunyinya. Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Demikian Mazmur pujian kita di saat ini. Selanjutnya kita akan bernyanyi bersama dulu. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan melakukan nyanyian Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku. Dodi nyanyi juga ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa, dan doa ini akan dibawakan oleh siapa, Dodi? Kakak Damaris. Ya, doanya dibawakan oleh Kakak Damaris, dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Kakak Gaf. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak mau membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan kitab hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat 1 sampai 9 mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai di hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadaan kami. Kami telah berdosa kepadamu, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Amin. Terima kasih Kakak Damaris dan Kakak Gaf. Ya, terima kasih Kakak Damaris dan Kakak Gaf yang sudah berdoa pembacaan Alkitab bagi kita dan juga telah membacakan Alkitab tadi. Nah, di firman Tuhan tadi berbicara atau bercerita tentang bangsa Israel yang dilanda kekeringan besar. Kakak Eklin dan Dodi juga kita punya satu cerita tentang kekeringan. Ceritanya begini. Aku haus.
Aku haus. Aku butuh air. Aku haus. Teriak seekor burung gagak. Saat itu, musim kemarau panjang sedang terjadi. Kekeringan terjadi di mana-mana. Tanah-tanah menjadi gersang, pohon-pohon mengering, sehingga burung gagak tidak punya air untuk minum. Aku haus, aku butuh air. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Aku harus mencari air. Eh, eh, eh. Begitu kata burung gagak lagi. Burung gagak dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pun terbang, 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 terbang hingga sangat jauh. Akhirnya, burung gagak itu menemukan air di dalam sebuah kendi pada bawah pohon. Namun sayangnya, kendi itu agak panjang dan leher kendi itu cukup tinggi, sehingga paruh burung gagak susah untuk menyentuh air yang berada di bawah kendi itu. Bagaimana caranya? Aku bisa meminum air di dalam kendi ini. Airnya terlalu dalam. Burung gagak kebingungan. Kalau adik-adik ada yang tahu bagaimana caranya burung gagak bisa meminum air di dalam kendi itu? Airnya terlalu dalam dan kendinya cukup tinggi. Jadi paruh burung gagak susah untuk menyentuh air di dalam kendi itu. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kalau Dudi tahu? Pakai sedotan, Kakak. Oh, katanya pakai sedotan. Ide bagus. Tapi sayangnya di tempat itu selain kering, tapi juga tidak ada sedotan di sekitar situ. Burung gagak lalu melihat di sekitarnya, ternyata ada batu-batu kecil di bawah pohon. Burung gagak pun mengambil batu-batu kecil itu satu demi satu, lalu memasukkannya ke dalam kendi. Burung gagak itu mengambil satu batu, srek, kemudian memasukkannya ke dalam kendi. Plok, satu. Burung gagak mengambil satu batu lagi, srek, kemudian memasukkannya ke dalam kendi. Plok, dua. Burung gagak mengambil satu batu lagi, srek, kemudian memasukkannya ke dalam kendi. Plok, tiga. Begitu seterusnya. Dan ternyata setiap kali batu-batu kecil itu dimasukkan ke dalam kendi, perlahan air di dalam kendi itu mulai naik dan burung gagak pun bisa meminum air di dalam kendi itu berkat ketekunan dan usaha keras dari burung gagak. Begitu cerita tentang burung gagak yang mencari air pada saat kekeringan terjadi. Nah, kalau cerita itu burung gagak bisa mendapatkan air sekalipun ada dalam masa kering, dia mendapatkan air di dalam kendi, tapi pembacaan Alkitab kita tadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 menceritakan tentang bangsa Israel yang susah untuk mencari air atau susah untuk mendapatkan air karena kekeringan. Jangankan untuk manusia minum air dan makan, untuk hewan-hewan makan rumput saja susah, kering, tidak ada rumput, pohon-pohon pun mengering, kelaparan besar-besaran terjadi. Kasihan sekali. Nah, makanya di ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-9 itu, di situ juga bercerita kalau bangsa Israel pun mereka mengingat akan Tuhan dan mereka memohon pengampunan kepada Tuhan akan segala dosa-dosa yang telah
mereka lakukan. Kalau bangsa Israel di masa kesusahan mereka bisa mengingat akan Tuhan dan mereka bisa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di masa kesusahan kita, di masa kesakitan kita, atau saat ini dengan wabah corona seperti ini, apakah kita juga mengingat akan Tuhan dan kita juga memohon pengampunan dari Tuhan? Kalau memang semua kita, kakak-kakak pengasuh, adik-adik semua, orang tua, kita dalam wabah corona ini lebih dekat dengan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, rajin berdoa, mengingat akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, semoga semangat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak hanya pada wabah corona ini saja. Semoga setelah wabah corona ini berakhir, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kemudian juga dari cerita tadi tentang burung gagak itu, burung gagak bisa mendapatkan air dalam kekeringan itu karena dia mau bertekun dan dia juga mau berusaha. Oleh sebab itu, mari sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang susah seperti di wabah corona ini, kita juga harus tetap bertekun dan berusaha. Kita tetap bertekun untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga harus berusaha dan bertekun untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan, rajin apa lagi? Pakai masker, makan makanan yang sehat. Iya, kita juga harus bertekun untuk tetap semangat belajar sekalipun dari rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Ya, amin. Baik, kakak-kakak pengasuh dan adik-adik semua, tiba saatnya dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Sambil persembahan syukur diberikan, kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 301, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita tenangkan hati kita, lalu kita ada dalam doa syafaat di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Allah, di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, para pengasuh, orang tua, dan anak-anak dalam pelayanan di sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Sektor Horeb Jemaat GPM Rumah 3. Pada kesempatan ibadah ini kami telah memuji Engkau, kami telah mengagungkan Engkau, kami telah membesarkan nama-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau terimalah ibadah yang kami laksanakan di saat ini. Kami juga percaya bahwa tidak hanya ibadah ini yang Engkau terima, tetapi juga persembahan syukur yang kami berikan di dalam ibadah ini. Dengan segala yang kami miliki, Engkau terimalah persembahan syukur itu. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menerima persembahan syukur ini dengan tangan-Mu yang berbekas paku itu, namun senantiasa juga mencurahkan hujan berkat, supaya kami pun diberkati oleh-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bapa, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami pun dilayakan untuk menghampiri kekudusan-Mu di dalam doa ini. Kami mau berdoa bagi kami selaku anak-anak di sektor Horeb ini, dengan seluruh tugas kami sebagai naradidik, anak-anak yang masih mengenyam pendidikan di masa wabah corona ini. Tuhan tahu perjuangan kami. Engkau akan berjuang bersama-sama dengan kami.
keberhasilan, keberuntungan Engkau berikan bagi kami. Jika di masa yang sulit ini kami butuh internet yang baik, bahkan jika kami membutuhkan hal-hal yang lain untuk menunjang pendidikan kami, seperti gadget atau laptop dan lainnya, Engkau sediakan itu bagi kami. Jika Engkau berkehendak pun, Engkau sanggup untuk membuat banyak orang ataupun kami sesama dalam persekutuan ini bisa sama-sama baku bantu, baku sorong bahu untuk dapat saling memenuhi setiap kebutuhan pendidikan kami. Yang kurang, kami mau saling menopang. Yang lemah, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap akan bersama-sama dengan kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Kami berdoa juga bagi kami yang masih ada dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan tumbuhkan kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, dan anak-anak yang lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan Allah. Kami selaku para pengasuh, kami percaya ketika kami memberikan hati, memberikan waktu, tenaga untuk melayani Engkau, Engkau pun akan tetap memberkati setiap hidup kami, pribadi dan keluarga kami. Engkau berikan hikmat dan Roh Kudus bagi kami supaya kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak. Begitupun kami selaku para orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak-anak kami ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau jadikan kami sumber bagi anak-anak, kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi kami. Kami pun menyerahkan setiap pekerjaan-pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kiranya Engkau berkati itu, supaya lewat setiap usaha dan jerih payah, lewat pekerjaan itu kami dapat memberkati keluarga kami, memberkati sesama, bahkan memberkati anak-anak yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Semua orang yang punya kami Tuhan berkati dan lindungi. Kami pun berdoa bagi orang-orang di luar sana yang hidup dalam kesusahan, kaum berkebutuhan khusus, orang-orang yang sakit, ataupun mereka yang membutuhkan pertolongan, yang lapar, Engkau penuhi mereka dengan segala kecukupan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama yang begini bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kakak-kakak pengasuh dan adik-adik semua, mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Semua dipersilahkan berdiri. Kita akan ada dalam pengutusan dan berkat. Sebelumnya kita puji Tuhan bersama dengan melakukan nyanyian Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku Hiduplah. alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing haleluya, Sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. baik kita ada dalam pengutusan dan berkat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih dari surga di dalam Allah, Yesus dan Roh Kudus menyertai semua kita, persekutuan sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil Sektor Horeb Jemaat GPM Rumah 3. Mulai dari hari ini
esok terus kekal sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom.